Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Anak-anakku dimanapun anak-anak berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat qalqalah. Namun terlebih dahulu mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat qalqalah. Menurut bahasa, al-qalqalatu atau yang sering disebut dengan qalqalah adalah al-ittirab, yaitu bergetar atau guncangan. Adapun menurut istilah, ikhraju al-harfil muqalqali halata sukunihi bitaba'udi baina tarfi wan nataqati duna ay sahibahu syaibatu harakatin minal harakati thalathi, yang artinya mengeluarkan huruf yang dikolkolahkan ketika sukun dengan menjauhkan dua huruf atau anggota atau alat ucap tanpa dimengaruhi salah satu dari harokat yang tiga. Sekali lagi, mengeluarkan huruf yang dikolkolahkan ketika disukunkan dengan menjauhkan dua sisi anggota alat, yaitu alat ucap tanpa dipengaruhi salah satu dari harokat yang ketiga. Kemudian jumlah huruf qalqalah itu ada 5, terkumpul dalam kalimat baju di toko. Baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. Kemudian atau sering disebut dengan kalimat yang terkumpul qutbu jadin. Kenapa disebut dengan qalqalah? Yaitu disebabkan karena tertahannya suara pada makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Qalqalah disebabkan ia tertutup dengan sempurna. Karena semua huruf qalqalah bersifat syiddah. Syiddah itu artinya tertahan. Hal ini menyebabkan iz'aj atau goncangan pantulan yang keras pada alat ucap ketika mengucapkan huruf qalqalah. Ketika dalam keadaan sukun, untuk mengatasi sifat syiddah dari huruf-huruf tersebut. Untuk itu, kaum Arab mengeluarkannya dengan menjauhkan dua sisi anggota alat ucap, bukan dengan membenturkannya. Dan proses inilah yang disebut dengan qalqalah. Qalqalah ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Ada dua tingkatan, qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Pertama, sekali lagi, qalqalah kubra terjadi ketika waqaf berhenti pada huruf qalqalah, yaitu contoh al-hajj. Jadi ketika ada di al-hajj, jadi misalkan anak-anak di waqaf di akhir, maka al
hajj. Nah, ini biasanya ada waqaf tanda berhenti ya di akhir ayat. Maka ini qalqalah kubra. Al-hajj. Bukan hanya al-hajj tapi al-hajj ya. Kemudian jangan dimunculkan sifat hamas. Kalau muncul sifat hamas maka akan bocor dan tidak mampu memantul atau membalik. Al-hajj. Makanya semua huruf qalqalah itu sifatnya syiddah. Syiddah artinya tertahan ya. Al-hajj. Al-hajj seperti itu. Kemudian berikutnya adalah contoh berikutnya adalah al-haqq. Nah, al-haqq. Huruf qaf ini al-haqq. Huruf qaf memiliki sifat isti'la, artinya tebal. Makanya ketika waqaf, ketika berhenti dan menemui qalqalah, maka bukan al-haqq tapi al-haqq. Qaf huruf qaf, al-haqq. Bukan al-haqq. Al-haqq. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq. Falaq tapi falaq tebal. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Allahus samad dan seterusnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Seperti itu. Ini contoh yang qalqalah kubra. Yang kedua adalah qalqalah sughra. Idza kana al-harfu al-muqalqalu wasatal kalimati awil kalami. Apabila huruf qalqalah berada di tengah atau kalimat. Contoh, ya qadi, ya qadi, ya qadi. Lebih sederhana dibandingkan daripada yang di akhir tadi. Di akhir yang bertasydid atau yang di akhir. Maka qalqalah sughra ini tidak sifatnya lebih kecil bentuk pantulannya. Ya qadi tetap memantul, bukan yaqdi. Ada yang beranggapan ketika di tengah itu tidak memantul, itu salah. Maka sifat qalqalah adalah memantul atau membalik. Ya qadi. Jadi seperti itu. Ya qadi, yudha'imu, yudha'imu. Beda dengan yang kubra. Al-hajj, al-hajj, al-haqq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lebih tebal. Ini qalqalah kubra. Kemudian kesalahan pengucapan, ada beberapa hal yang harus dihindari ketika mengucapkan qalqalah, antara lain yang pertama, mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu dari harokat yang ketiga. Sekali lagi, mencampurkan suara qalqalah dengan salah satu dari harokat yang ketiga. Yang kedua, menutupnya dengan hamzah seperti ahad, 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 ahad. Kemudian al-falaq, falaq, nggak boleh falaq, falaq. Kemudian yang ketiga, kesalahan ini terjadi karena menutup tenggorokan pada makhraj hamzah setelah mengucapkan huruf qalqalah. Yang keempat, memanjangkan qalqalah. Contoh, biasanya dibaca harusnya dibaca adzabul hariq. Sederhana namun sering dibaca adzabul hariq. Nah, ini yang sering dipanjang-panjangan, tidak boleh. Harusnya dibaca taqotila. Sering dibaca taqoti, taqo, sering menambahkan atau isba, mengisbahkan di depannya. Muhit. Dibaca, sering dibaca muhit. Nah, sering dibaca ta.
tapi harusnya dibaca tebal. Muhit, huruf tebal. Muhit, tebal, kubro. Dan begitu seterusnya. Baik. Ini ada sifat-sifat qalqalah. Baik. Jadi kita kembali yang pertama, huruf ba. Jadi ketiga ini adalah huruf tipis, istifal. Maka dibaca ab. Sifatnya sekali lagi semua sifat huruf sifat qalqalah bersifat syiddah, tertahan. Ab, aj, ad, tipis. Kemudian catatan huruf ta dan qaf dibaca tebal karena keduanya memiliki sifat isti'la. Adha, aqa, wa abqa, wajhihi, wajadna, at'amahum, muqtahimun, ajrun ghairu mamnunin. Jangan sampai selain huruf ini dikolkolahkan. Contoh, ajruna, ajruna, awas hati-hati. Sering dibaca ajruna ghairu mamnu, hati-hati. Tidak boleh. Maka kita sudah belajar qalqalah yang dipantulkan hanya huruf-huruf ini. Ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko atau qutbu jatin. Ajrun ghairu mamnunin. Kemarin kita sudah belajar tentang idhar halqi. Maka jangan dikit ajrun ghairu mamnunin, maka akan menyerupai dengan saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Sekali lagi perhatikan, ajrun ghairu mamnunin, mamnunin tidak boleh disertai dengan gunnah. Contoh, ajrun ghairu mamnunin, salah. Harusnya dibaca ajrun ghairu mamnunin. Aj, bukan aj. Hati-hati, jim tidak memiliki sifat hams, bocor. Ajrun ghairu mamnunin. Silakan dibaca ajrun ghairu mamnunin. Kemudian ila yaumi yuba, yuba tipis. Ila yaumi yub'atsuna. Kemudian ini perhatikan ta, fawasata, fawasatna bihi jam'an, jam'an. Awas hati-hati, mim sering dibaca qalqalah. Sering dibaca fawasatna bihi jama. Nah, ini salah. Hati-hati. Jam'an, tidak jam'an atau diketkan atau dihentakkan. Jam'an, bukan. Jelas bukan seperti itu. Namun selaras dengan tempo lagu yang dipakai. Fawasatna bihi jam'an, seperti itu. Kemudian yang terakhir, wala yakhafu 'uqa, 'uqa tebal, bukan 'uqa, qaf bukan 'uqa, tapi wala yakhafu 'uqbaha, wala yakhafu 'uqbaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sehat selalu untuk anak-anakku, selamat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Semoga amal kita diterima Allah SWT. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.